Hai, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fabiola Evalda. Pada hari ini, saya akan menerangkan materi yang berjudul Corak Kehidupan Manusia Purba. Corak kehidupan manusia purba. Zaman praksara dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Masa berburu dan meramu, 2. Masa bercocok tanam, 3. Masa perundagian. Corak kehidupan manusia zaman praaksara. Pada awalnya, masyarakat praaksara hidup secara berpindah-pindah atau nomaden, dengan memanfaatkan alat-alat primitif yang masih sangat sederhana. Kemudian mereka berubah menjadi semi-nomaden dan berubah lagi menjadi menetap di suatu tempat. Berdasarkan corak kehidupannya, zaman praaksara dapat dibedakan menjadi 3 periode, yaitu masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. 1. Masa berburu dan meramu adalah masa ketika manusia praaksara mendapatkan makanan dari alam dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan dari flora yang tersedia di alam. 2. Masa bercocok tanam yaitu suatu masa di mana saat manusia mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan hutan belukar buat dijadikan ladang dan memelihara hewan dengan beternak. Terjadinya masa bercocok tanam ini di mana pada saat hidup berburu dan mengumpulkan makanan ditinggalkan. 3. Masa perundagian adalah periode akhir prasejarah atau yang lazim disebut zaman logam. Manusia pendukung masa perundagian adalah bangsa Deutero Melayu yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Karakteristik utama manusia pada masa atau zaman perundagian adalah lahirnya tukang yang terampil. 1. Masa berburu dan meramu. Umumnya, peralatan yang digunakan terbuat dari batu, kayu, atau tulang yang masih sederhana. Masa berburu dapat meramu dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Masa berburu dan meramu tingkat awal. Pada masa berburu dan meramu tingkat awal adalah nomaden atau berpindah-pindah tempat, sebab sumber utama kehidupan mereka bergantung pada kesediaan alam. Manusia yang hidup zaman ini diperkirakan satu periode dengan zaman Paleotikum. Sejarah perkembangan masa berburu dan meramu. A. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat berburu dan meramu tingkat awal sepenuhnya dari mencari dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Makanan yang dikumpulkan berupa umbi-umbian, buah-buahan, keladi, dan daun-daunan. Bahan makanan yang mereka dapat langsung dimakan alias tidak dimasak, karena masyarakatnya belum mengenal api untuk mengolah makanan. B. Pola hunian. Pola hunian manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal mempunyai 2 ciri khas, yaitu kedekatan dengan sumber air dan kehidupan di alam terbuka. Beberapa contoh yang menunjukkan pola hunian seperti ini dapat ditemui di situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo. C. Kehidupan sosial. Manusia pada periode ini hidup secara berkelompok, di mana satu orang akan bertugas sebagai pemimpinnya. Pemimpin kelompok inilah yang akan memandu anggota lainnya untuk berpindah tempat. Selain itu, anggota kelompok laki-laki bertugas memburu hewan, sementara perempuan bertugas mengumpulkan makanan. D. Peralatan yang digunakan. Pada periode ini, sudah terdapat teknik pembuatan alat, tetapi masih sangat sederhana dan kasar. Peralatan dari batu yang dihasilkan biasanya berupa kapak, perimbas, dan alat-alat serpi. 2. Masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Pada periode ini setidaknya lebih tinggi daripada masyarakat berburu dan meramu tingkat awal. Hal ini terlihat dari pembuatan alat, tempat tinggal, ataupun kesenian. Manusia yang hidup pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan satu periode dengan zaman Mesolitikum. Sejarah perkembang masa berburu dan meramu tingkat lanjut. A. Kehidupan ekonomi. Cara memperoleh makanan masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut masih bersifat food gathering. Makanan yang dikumpulkan tidak hanya berupa umbi-umbian,
buah-buahan, keladi, dan daun-daunan, tetapi juga siput dan kerang. Bukti bahwa masyarakatnya juga sering mengonsumsi kerang dan siput adalah ditemukannya jok ken mondinger atau sampah bukit kerang. B. Pola hunian. Manusia purba pada periode ini sudah mulai hidup semi-sedenter, yaitu kadang menetap di gua-gua alam dan berpindah lagi mencari gua lain yang memiliki banyak bahan makanan. Contoh peninggalan yang khas dari masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut adalah Abruzos Roch, yaitu gua menyerupai ceruk batu karang yang digunakan sebagai tempat tinggal. C. Peralatan yang digunakan. Masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut telah menghasilkan berbagai kebudayaan meskipun belum berkembang pesat. Beberapa contoh hasil kebudayaan dari periode ini adalah kapak perimbas, kapak Sumatera, kapak penetak, anak panah, serta alat dari tulang dan tanduk rusa. 2. Masa bercocok tanam. Sering disebut sebagai masa revolusi kebudayaan karena terjadi perubahan besar pada berbagai corak kehidupan masyarakat praaksara. A. Kehidupan ekonomi. Secara ekonomi, manusia pada periode ini telah berhasil mengolah makanan sendiri atau food producing. Hutan yang mereka buka kemudian ditanami dengan sayur dan buah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Sementara binatang buruan yang mereka tangkap mulai dipelihara dan diternak. Hewan yang diternakan antara lain kerbau, kuda, sapi, babi, dan unggas. Selain itu, masyarakatnya diperkirakan telah mengenal sistem pertukaran barang alias barter. B. Pola hunian. Ketika beralih kehidupan bercocok tanam, pola hunian manusia purba pun berubah. Mereka tidak lagi berpindah-pindah tempat atau nomaden, tetapi menetap di suatu tempat. Pemilihan tempat tinggal biasanya dipengaruhi oleh sumber air dan dekat dengan alam yang diolahnya. C. Kehidupan sosial. Karena hunian mereka telah menetap. Masyarakat masa bercocok tanam hidup secara berkelompok dan membentuk perkampungan kecil. Dalam sebuah kampung biasanya terdiri dari beberapa keluarga dan hidup secara gotong royong. Mereka juga menunjuk ketua suku dan memiliki aturan hidup sederhana yang harus dijalani anggotanya. D. Peralatan yang digunakan. Masyarakat pada periode ini mampu membuat peralatan dari batu yang telah dihaluskan dan memperhatikan sisi keindahannya. Hasil kebudayaan utamanya adalah kapak lonjong dan kapak persegi. Di samping itu, masyarakat pada masa bercocok tanam telah mengenal pakaian dari kulit kayu. E. Kepercayaan. Masyarakat pada masa bercocok tanam mengenal kepercayaan bahwa orang yang meninggal akan memasuki alam lain. Oleh karenanya, orang yang meninggal akan dibekali benda-benda keperluan sehari-hari. Berkaitan dengan kepercayaan ini, muncul tradisi pendirian bangunan besar yang disebut tradisi megalitik. Beberapa contoh bangunan megalitik adalah dolmen, menhir, ruga, sarkofagus, dan punden berundak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.